balon nih. Teman, kali ini akan kuceritakan petualangan kami yang menegangkan, yakni menyusuri gua terlarang. Semua bermula dari acara liburan kami ala anak desa Darubiah, Bulukumba. Yuhuu! Disinilah kami akan berkemah, teman. Bivak yang kami buat sendiri ini telah berdiri dengan gagah di atas tebing Marumasa. Di sini kami bebas bermain sepuasnya, seperti bermain sakbu-sakbu, atau kalau di Jawa Barat permainan ini disebut mirip boy-boyan. Hehehe. Kue bolang, aku rade kontu balas rupa. Arabku na ya koni sembari nu pau. Nai mau koni nganu. Kontu kau bolan na. Konjo bang Andre. Konjo Andre, aku nilalange. Kan tidak ada aturannya, Zulfan. Boleh dong aku panjat pohonnya. Hati-hati kawan. Oh iya, yang berjaga kali ini Reski dan Zulfan, teman. Mereka akan melempar kantung tepung pada lawan yang bersembunyi. Kalau sampai terkena tepung, artinya harus bergantian jaga. Awas Nizam, si Zulfan lagi ke arah Bivak tuh. Ini Zam, tenang kok. Lupa mah. Ku balas kau nanti Julpang. Pulang. Bukan ini Zam. Lupa apa Andre jangan lucu. Ku balas kau nanti. Muka Nizam sudah seperti donat gula saja, putih semua. Lanjut ora. Maaf Altaf, karena sabu-sabu apa oleh? Iya. Waduh, malah terkena Altaf tuh. Padahal dia nggak tahu apa-apa. Ini untuk apa nih ya? Nak lah bagi Kemal tap. Nah, tanya kinyo anak bira. Belum. Harta jangan kemenang. Ande kulei. Apa tahu jik kulei kau nilalang? Monya mo nak bayu bagi Kemal. Arak kok asal kinjok bayu. Bivak buatanku jelas bagus dong. Karena ada Altaf, kita bikin satu bivak lagi ya. Ayo kawan-kawan, kita kumpulkan bahannya. Untuk mencari kayu yang dibutuhkan, kami harus memasuki hutan semakin rimbun ini, teman. Pertama-tama, kami harus mengumpulkan batang pohon kecil untuk membuat kerangka bivak. Belang ini balo kayu na jahayu kema belang. Bak kai anna ni kule kayu sapa-sapa. Bak kayu na. Nyari dia pergi enggak ba kayu belang. Aku nyoba gimana? Ya orang ko balik. Ngasih. Jangan yang besar-besar, cari kayunya kawan. Kalian mau bawanya kalau dapat yang besar. Walaupun ada banyak pohon, kami tidak bisa asal pilih kayu untuk bisa dijadikan bivak. Ngapain coba langit aku lagi jadi hayu kema-kema? Jadi. Aduh, Reski, tadi terlalu besar, sekarang malah terlalu kecil. Kayu itu nggak bakal kuat kalau kita jadiin rangka untuk bivak. Mending ayo kita berjalan lagi kawan. Pelan-pelan kok. Pelan-pelan kok. Bulan, terus sampai bangkeng ke bulan. Kamu udah dipais. Terangnya bulan. Aduh, kenapa lagi sih? Untung saja hanya tersangkut tanaman rambat. Makanya hati-hati, Iz.
Tak terasa kami sudah berjalan terlalu jauh teman. Belang, ini bala kayu na lambusu. Balo juga lampu sini. Go orang. Iya. Kurang apa ibu ya? Seri. Meko. Katanya reku nilalang harta karun regoya. Belang, aku melampai belang. Hebek konjan. Apa? Setan. Goanya sih terlihat seram. Apalagi mulut goanya juga besar. Siapa tahu kita bisa menemukan harta karun di dalamnya. Ayo kawan, kita masuk. Pulang. Katanya lo aku nilalang beri harta karun pulang. Iya lo ini lalan doe. Aku pulang. Memang kau nak makin. Anda itu. Di antara kami, Faiz memang yang paling penakut teman. Maklum saja, sebagai anak pesisir, hutan dan goa bukan bidangnya. Dari buku yang pernah aku baca, menyusuri goa, menjelajahi goa yang bisa dilakukan untuk berbagai tujuan seperti penelitian, olahraga, atau sekedar petualangan, biasa disebut juga caving teman. Sedangkan caving bagi kami yaitu untuk mencari harta karun di dalam goa ini. Akhirnya sampai juga kami di depan goa. Dari luar saja mulai terlihat dindingnya yang begitu indah. Struktur batuan yang terbentuk dari tetesan air menghiasi langit goa. Apa ini goa Pasea yang pernah diceritain sama bapak ya? Wih balo na rate, tembok na balo tembok na. Sare tapan tuli. Hoi. Apa njo? Perakang. Loh, Faiz kok malah lari ketakutan? Daripada dia tersesat, ayo kita kejar kawan! Mentang-mentang badannya kecil, lari Faiz kencang juga nih. Halah, bulan reparakang bolang. Tiga apa sandra parakang. Faiz, sudah jangan lari. Seperti melihat setan saja, padahal kan tidak ada apa-apa. Menyama. Batente kau maika sehingga mau pengen nanti setang. Nah bagi kasih balik rekonya mangi setan dari goa. Hah? Gua tere. Injak goa pasea. Hah? Gua pase ya? Dikit di bebe me konjo. Nuna babuk lanto konya mangi goa terlarang. Monyama. Memang kau ramat lampang ale buah kambang. Waduh, ternyata goa yang tadi kami kunjungi adalah goa terlarang teman. Tapi kenapa kakak melarang kami ya? Sudahlah. Yang penting kami bantu kakak dulu, biar tidak kena semprot lagi. Petualangan kami selanjutnya adalah mengambil buah kambang teman. Kalau kalian pasti lebih mengenalnya dengan sebutan buah kelor. Di desaku, kambang ini tumbuh tidak hanya di kebun-kebun. Di pekarangan rumah, kambang juga tumbuh dengan subur. Pohon kelor atau kambang akan berbuah saat berusia 1 tahun lebih. Makanya buahnya tinggi-tinggi. Lang, Meko. Siap. Tenang saja kak, urusan manjat-memanjat, aku ahlinya. Karena pohon kambang memiliki ranting yang kecil, aku harus memperhatikan langkahku. Satu persatu buah kambangku petik. Kelor ini tidak memiliki musim teman. Buahnya bisa dipetik sepanjang tahun. Ini kadal pe. Apa is andre ko ni setangnya malah setangnya di kambang. Oh, masa setan malah di kambang? Iya, betul lo ya Ji. Oh. Ini Kak Delvi. Kambang termasuk tanaman yang tahan banting. Pohon ini dapat tumbuh di cuaca panas dan tanah bebatuan berpasir seperti desaku.
ada satu lagi nih. Daun kambang atau kelor, selain menjadi tanaman yang bisa dikonsumsi, tanaman ini mitosnya juga salah satu wahana pengusir setan. Sebelum diolah, kulit buah kambangnya yang keras harus dikupas terlebih dulu. Setelah itu dipotong menjadi 3 bagian. Kakak bilang akan memasak kambang menjadi palu kaci atau kuah asam. Bumbunya terdiri dari bawang merah, bawang putih, tomat, cabai, daun salam, dan garam. Tapi yang paling penting untuk membuat kuah asam harus ada yang ini nih, pacuka atau asam dari buah mangga. Bawang merah dan bawang putih sudah dihaluskan oleh kakak. Bumbu halus, salam, dan pacuka dimasukkan ke dalam kuah. Setelah air mendidih, barulah buah kambang, tomat, dan cabai dimasukkan. Belang, memang kau anjari mi. Yeay, palu kacinya sudah matang. Ayo kita makan. Sedapnya. Menyantap sayur berkuah khas Bulukumba ini paling cocok ditemani lontong. Kak, nyaman lah kak. Nyaman aja Pandi. Teman, kalian sudah pernah memakan buah kambang belum? Kalau coba sayur buah kambang buatan Kak Delvi, pasti ketagihan. Tidak semua bagian buah kambang dapat dimakan ya. Soalnya kulitnya keras, tidak bisa dikunyah. Cara menikmatinya tinggal disesap atau dihisap saja bagian dalamnya. Andre itu hartakan kau nyamange. Nah kemana anda bantu kau nyamange? Kalau sarang abal lelah di gua Kata narturo konjo lalang harta karun regoyan jo. Andre itu, nah kemana anda jabat tuh me konjo? Balang aku melampai konjo. Iya, balik. Sejujurnya, aku masih penasaran kenapa kakak melarang kami main ke goa. Tapi kalau aku bertanya, pasti ceramahnya makin panjang. Setelah perut sudah kenyang, energi kami pun sudah kembali. Kami siap kembali membuat bivak untuk Atas dan Reski. Kali ini, kami mencari kayu di sisi timur hutan Marumasa. Untungnya ada pohon dengan ukuran yang pas untuk dijadikan bivak. Segera saja aku potong. Berkebulang, ngurap pintu bulan, lanjar, bulang. Bulang, balon jintunak yang melong kayu bulang. Mami kok boya di Roman tolo. Selain kayu, kami juga memerlukan tali hutan untuk merakit bivak. Soal ini, kuserahkan saja pada Altaf dan Reski. Ku yakin mereka tahu cara memilih tanaman rambat yang tidak gampang putus. Ya gulungi, gulungi. Kena meni? Iya, kena mintu. Meko erang ilang paribolang. Iya, meko. Ayo bolang, ini tuluk na bolangnya. Iyo, memang gua tunrengan kak. Iya bolang. Kayu berukuran sedang dan kecil berhasil kami kumpulkan. Nantinya, kayu ini digunakan untuk rangka dan atap sesuai dengan ukurannya. Ayo teman-teman, kita angkat sama-sama angkut kayu ini ke tebing. Batalai sambil dibalik. Ya Tuhan, hatalai kayu nu bolang. Biarpun berat, tapi kalau dikerjakan bersama-sama, rasanya lebih ringan kan? Semangat kawan! Kami mulai mendirikan rangka baru di sebelah bivak besar. Teman, bivak ini adalah tempat berlindung di alam terbuka menggunakan peralatan sederhana. Contohnya dengan kayu yang kami kumpulkan ini. Kunjung ya, pasang-pasang nih.
Turun. Agar kokoh, antar kayu diikat menggunakan tali hutan. Setelah itu, kayu yang kecil digunakan untuk rangka atap bivak. Jangan lupa diikat semuanya ya. Kalau tidak, bisa-bisa rubuh terkena angin. Anjari mirangkana. Akhirnya rek mau kemayan. Orang di sintanya tenda-tenda nu. Ande penjara tak na, lambang mengki boya kon jika remah. Untuk penjara tak. Ayo, berangkat kawan. Teman, kalau kalian berkunjung ke tempatku, akan kutunjukkan tempat rahasia ini. Namanya Telaga Ere Manerang. Warnanya biru sekali. Lokasinya tersembunyi di antara pepohonan, persis seperti permata tersembunyi. Hehehe. Ayo teman, aku sudah tidak sabar berenang nih. Yuhu! Seru sekali bermain ayunan ke dalam telaga. Rasanya segar. Kalau mau coba, antri teman-teman. Satu-satu ya, jangan berebut. Faiz juga ikut bersenang-senang di telaga ini. Sepertinya dia sudah lupa dengan rasa takutnya di gua terlarang. Selain mencoba ayunannya, jangan lupa menyelami birunya Telaga Ere Manerang. Aku sempat khawatir karena saat berenang dasarnya tidak terlihat. Tapi tenang, aku kan jago berenang. Hehehe. Teman-temanku sepertinya sudah puas bermain di sini. Saatnya kita lanjut mengumpulkan bahan bivak. Tugas kami membangun bivak belum selesai. Sekarang kami harus mengumpulkan bahan atap menggunakan daun kelapa. Biasanya buah kelapa berada di ketinggian belasan hingga puluhan meter. Sedangkan pohon kelapa ini tidak mencapai 5 meter. Makanya kelapa milik ayah Altaf ini termasuk jenis kelapa kerdil. Satu persatu aku memilih pelepah berdaun lebar. Teman-teman di bawah bertugas mengumpulkan dedaunan yang terjatuh. Jangan banyak-banyak ya kawan. Kita hanya perlu mengambil 6 lembar daun kelapa. Ayo kawan, kita angkut daunnya ke kemah. Mari langsung kita pasang atapnya kawan. Pertama, daun kelapa dipotong menjadi 2 dan diikat pada rangka atap yang telah terpasang. Selain ramah lingkungan, daun kelapa merupakan pilihan yang tepat untuk menjadi atap. Dari buku yang kubaca, daun kelapa memiliki lapisan lilin alami yang membuatnya tahan air dan panas. Hal ini menjadikannya pilihan yang cocok untuk daerah tropis yang sering mengalami hujan dan panas. Sementara bivakku menggunakan atap dari semak sebagai bentuk kamuflase, biar markas kami tidak mudah ditemukan musuh. Hehehe. Sedikit demi sedikit, rangka bivak mulai tertutup daun. Yuhuu! Sebentar lagi jadi deh. Altaf dan Reski akan punya kemahnya sendiri. Bendera kudirikan sebagai penanda batas markas kami. Kami mengadakan upacara kecil-kecilan untuk meresmikan bivak dan anggota kemah baru.
Lapa bagi pala baik Andre. Mereka. Dari kau. Pasukin! Pasukan! Ayo kita berenang! Kali ini kami akan berburu hewan laut di tebing Dego-Dego, teman. Tepat di pinggiran tebing terdapat bagian laut yang dangkal. Kami bisa bebas menyelami kawasan ini. Lihat aja, kalau berenang di sini pasti akan disambut oleh ikan-ikan kecil yang dipenuhi batuan karang dan rumah bagi para hewan laut. Keong atau biri-biri biasa kami menyebutnya memang sangat melimpah di sini, teman. Contohnya adalah keong yang berbentuk menjari ini. Lebih sering disebut keong laba-laba karena bentuknya, teman. Selain keong laba-laba, keong unam dan siput gonggong juga kami ambil untuk kami jadikan olahan masakan kami nanti. Hehehe. Wah, rupanya Nizam jago juga mengumpulkan keongnya. Sepertinya masing-masing sudah mendapat tangkapan semua. Kalau sudah banyak, ayo kita kumpulkan kawan. Ayo pakai palu. Perapian kami nyalakan untuk menghangatkan badan selepas berenang. Kita berbagi tugas ya. Nizam, Altaf, dan Zulfan bertugas memasak keongnya. Agar praktis, keongnya akan kami bakar aja. Sedangkan aku kedapatan tugas menyiapkan sambalnya. Supaya Jos makannya, aku buat sambal mentah aja ya. Bolang, ditulung nggak sini, Bolang? Cukup bawang merah, cabai, tomat, dan garam sebagai bahannya. Semua bumbu aku potong kecil-kecil. Sentuhan terakhirnya adalah perasan jeruk nipis dan juga taburan garam. Api sudah mulai menjadi bara. Artinya keong siap untuk dipanggang. Apabila sudah matang, isi keong otomatis akan mudah dikeluarkan dari cangkangnya. Sementara kami menyiapkan menu santapan ini, Faiz dan Reski malah terlihat sibuk sendiri. Faiz, coba tindayan Jo. Enggak, dari ngaloro. Duh, kon itu dok balo Yaudah, kon dingin tuh ada jebel. Sepertinya Faiz dan Reski malah bersantai-santai di bivak tuh. Tapi tidak apa-apalah. Toh biri-biri sambal mentahnya sebentar lagi siap dihidangkan. Lagi na sambal na Bolang. Oh, menang. Naman na. Laut nanti. Aroma bakarannya sudah mulai tercium harum. Sambal yang kubuat pun juga sudah siap. Artinya waktunya menikmati hidangan, teman. Regi. Sebelum merasakan gurihnya keong ini, kami harus memecahkan cangkangnya terlebih dulu. Meskipun sulit, tapi kujamin lezatnya setimpal kok. Apalagi kalau ditemani sambal buatanku. Pasti nambah terus. Enak kan? Oh iya, kalau lagi berpetualang di alam seperti kami, keong laut menjadi pengganjal perut yang tepat loh. Soalnya hewan ini termasuk kaya protein dan rendah lemak. Ketika dimakan, rasa kenyangnya akan tahan lebih lama. Ayo Bolang, naik. Sepertinya semua temanku doyan menikmati biri-biri sambal mentahnya. Lihat saja tuh, sampai tidak tersisa. Alhamdulillah. Asoro make. Ais, karek mem maki angan re. Asoro maki mento maki karek karena. Lampa maki kunyo mangiri ko pasea. Baje karek jatungan lah harta karungia. Aduh, tet kamu Bolandi, malam-malam ija, anda putar lalu berani. Bapak Islam pemenigo, pasea, anda jasa itu aku nyemange. Nah, aku lampa make. Ayo ko. Lagi. Muka
Rasa penasaran kami belum terjawab, teman. Aku masih ingin tahu ada apa di dalam gua Pasea ini. Kalau kami berhasil mengulik misterinya, akan jadi cerita liburan yang sangat berkesan. Kelihatannya Faiz masih takut, tapi kami berhasil membujuknya untuk masuk ke dalam goa. Baru saja memasuki goa, kami menemukan mata air yang menetes dari langit-langit berbatu. Balon Faiz, Erena dingin kali ya. Mata air alami berasal dari resapan air hujan, teman. Makanya terasa begitu segar. Gua ini sepertinya sudah berusia ratusan ribu tahun. Soalnya butuh waktu yang panjang sekali untuk membentuk bebatuannya. Setelah masuk ke dalam goa, kami pun terpukau oleh pemandangannya. Langit-langit di dalamnya terbuka sehingga cahaya matahari masih dapat masuk. Balon nanti kunjai. Yo, ayo naikin batu kunjai. Betul. Bilang kok. Pulang. Ratima, Rora, naik ke kon mah. Kau lagi naik kon tu bolang? Iya, aku lagi naik kon ni memang kalau seri ku anu ko. Ku tolong kau. Muruk guys. Oh bola. Bingung guys. Bingung guys. Iya masih bola. Malah. Waduh, bagaimana ini? Makanya pelan-pelan, Is. Semoga kamu tidak terluka parah ya. Jangan-jangan ini karena kami main ke gua terlarang. Oh belum. Ke belum. Lantai. Sabar kau baru ke lantai. Ayo teman, sedikit lagi kita sampai ke rumah Faiz. Angura ko na Faiz. Angura ko. Bapak saya. Oh ya, oya de jingura. Pangalaman may tamat tempel ile. Kami diperintahkan untuk mengambil tanaman obat. Ayo teman, kita segera berangkat. Untung saja pohon tamate banyak tersebar di kampungku. Tanaman ini biasa disebut juga dengan pohon kudo. Pohon ini disebut tamate karena tanaman ini tiada matinya. Pohon tamate terlihat dari batangnya yang berwarna kehitaman dengan beberapa ranting kecil yang menggerombol. Pohon ini banyak terdapat di kebun-kebun karena sering digunakan sebagai pagar. Kata bapakku, tanaman tamate memang biasa dimanfaatkan sebagai obat luka maupun lebam. Bagian yang bisa digunakan adalah getah yang terdapat pada kulitnya. Ciri lain yang membedakan pohon tamate adalah bagian dalam batangnya yang kemerahan. Wilo itu pintu kau Yo. Kami sudah mengumpulkan banyak kayu tamate. Sudah cukup untuk mengobati Faiz. Ayo teman, kita bawa pulang. Memberikan pertolongan pertama seperti ini tidak boleh terlambat sedikit pun, teman. Setelah tamate sudah menjadi serpihan, langsung dioleskan saja. Barang kowe. Barang, barten dek makin alam pakai konjo terkeren. Iya, aku makan terus konjo. Neng kuah. Ini mah terlarang, berarti may batu ya.
Nu lasso. Iya, si batunya kau nyemange. Tempangan nu lolo pun pamero konjo atau orang itu utama konjo riguaya. Oh alah, ternyata gua yang kami datangi bukanlah gua terlarang. Musibah yang kami dapatkan merupakan kecelakaan, bukan karena gangguan mistis, teman. Harusnya kami lebih berhati-hati saat bermain di sana. Pelajaran berharga ini akan kuingat terus. Semoga tidak terulang lagi. Teman, ini dia cerita liburanku yang berakhir menegangkan. Meski begitu, kami tidak akan berhenti berpetualang. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.